Hari ini kita sudah sampai lagi di BPPT. Lihat aja keseruannya nanti. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Yuk, langsung. Kita sudah nyampe. Nanti kita akan masuk, lihat situasinya seperti apa di dalam. Ya, langsung. Oke guys, sudah nyampe di ruangan. Suasananya ramai banget. Nanti kita akan lihat keseruan di dalam. Studi eksplorasi SMA 29 Jakarta, dan di sana juga sudah terlihat ada Mas Rangga, salah satu penemu chlorella Indonesia. Tapi apa itu chlorella? Kita lihat keseruannya untuk hari ini. Calon-calon pengusaha yang kuat, yang justru yang apa namanya, yang tahan banting, yang champion-championnya itu yang kita bahas, kita mulai sedikit langsung bisa mungkin. Ketika kita mulai untuk wirausaha, jangan pernah berpikir resikonya seperti apa, pikirin nanti belakangan. Jadi waktu itu saya berpikir untuk resign dari pekerjaan saya di konsultan migas, kemudian saya beranikan diri untuk nekat kontrak sebuah kontrakan rumah waktu itu untuk fokus build up bisnis kita ini. Sini siapa yang masih semangat jadi wirausahawan? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak semangat angkat kaki. Bercanda. Algebra startup company focusing in microbiology industry. Oh, namanya agak sangat gitu. Algebra ini alhamdulillah sekarang setelah diinkubasi lumayan growing up sih. Lumayan growing up, tapi ya perlu dipelajari ceritanya. Jadi jangan melihat cerita di belakang itu semua tidak semanis apa yang kita lihat setelah ini gitu. Yang saat ini kita lihat. Nah ini perjuangannya sebenarnya nggak semanis apa yang dibilang tadi sama Pak Nuda ceritakan kayak gitu ya. Awal mulanya kayak gini loh. Nah ketika kita sudah mulai growing up, kita setelah diinkubasi sama BPPT, dari situ ternyata kita bisa punya kesempatan untuk build up bisnis kita yang tadinya masih fokus di budidaya untuk pupuk. Sekarang kita build up bisnis yang larinya ke kosmetik, terus larinya ke makanan. Jadi nanti mungkin tahun ini teman-teman nanti akan beberapa kali akan lihat fit di Instastory mungkin ya. Itu beberapa iklan yang akan kita luncurkan nanti. Nah, itu tim kreatifnya ada Kang Angki, ada Kang Vidi, ada Kang Angki. Gitu. Ini tim kreatif kita nih, yang support kita betul-betul untuk in charge ke market milenial kayak teman-teman semua. Sekarang kita sudah mulai bisa fokus untuk build up scope bisnis yang lainnya. Jadi ada agro bisnis, ada yang lari ke feed additive atau makanan untuk ternak, ada yang larinya untuk kosmetik. Ini biasanya yang lagi mulai in itu yang sekarang tuh kayak masker spirulina. Sebenarnya yang paling gede ekspektasinya dari sini, karena fokus kita adalah bagaimana meremediasi kembali lahan kita yang sudah mati, yang habis oleh pengelolaan tambang untuk dipulihkan kembali. Di antaranya kita juga sedang running research untuk produk kita yang oil spill compact, jadi untuk tumpahan minyak yang kita akan antisipasi. Jadi kita mulai mengangkat isu environment yang fokusnya adalah salah satunya adalah lari tumpahan minyak. Jadi tumpahan minyak itu kan selama ini kita nggak pernah tahu ya bahwa permasalahan tumpahan minyak itu sebenarnya tidak di-handle sedemikian idealnya gitu loh. Nah itulah jadi salah satu triggernya. Kalau kalian mau wirausaha, yang kalian pikirin jangan dolarnya dulu. Niscaya usaha kalian nggak akan pernah jalan. Kalau kalian melihat masalah, jangan langsung galau, Instastory, senggol kanan, sikut kiri, atau cekcok dan lain-lain, nggak usah. Kalau ada masalah, dianalisa dulu. Begitu dianalisa, ada potensial prospek nih. Jadi, create bisnis, startnya dari mana? Startnya dari solution. Jadi, kalian membuat solusi kepada masyarakat. That's why kenapa kita bisa growing up. Karena kita bisa benar-benar beli sama customer yang kita jaga betul-betul. Gitu. Dan sesuatu bisa kayak kita kosmetik banyak ya. Yang lebih murah juga banyak, tapi yang buat beda tuh apa? Gitu. Kalau di kita buat satu inovasi yang dari mikroalkemi. Nah ini juga termasuk omset yang termasuk produk yang alhamdulillah yang bisa mendongkrak omset kita. Gitu. Just information, omset alhamdulillah Pak, per tahun ini kita udah membuka omset 1 miliar lebih untuk startup ini. Ini adalah buah dari keberhasilan yang kalian capai. Ketika kalian fokus, kalian berhasil, kalian nggak perlu teriak-teriak kok, orang yang bantu kalian untuk dipublikasikan.
orang akan membuat kalian terkenal gitu loh. Akhirnya kalian bisa mulai expose dengan lingkungan yang itu akhirnya membuat kalian bisa lebih jauh. Alhamdulillahnya maka kita sekarang bukan hanya di nasional, tapi kita juga sudah expose sampai ke Rusia. Gitu. Ini ya, teknologi Rusia ya, sekarang lagi kita profit, insya Allah mudah-mudahan pondonya potensial ekspor kita ke California di Amerika. Gitu. Kita memperkenalkan mikroorganik ke masyarakat, karena kalau kita industri ini sebesar ini bergerak sendiri, hanya kami yang bergerak, akan jadi nothing sama sekali. Kita akan keburuan, kehajar sama Cina, gitu. Nah, akhirnya kita buat gimana caranya supaya anak-anak milenial ini, teman-teman kita, termasuk wirausahaan yang baru startup, itu kenal industri ini. Nah, kita buka Edutrit, kunjungan ke plant lokasi produksi mikroorganik kita. Gitu. Nah, ini biasanya yang handle ada Kang Widi nih, Kang. Gitu. Boleh cerita sedikit, Kang? Waktu zaman kemarin yang SMK dari Bekasi, Kang. Oke, kemarin kami juga membawa teman-teman anak SMK Ananda Bekasi, Bapak Ibu, teman-teman, kita adakan kunjungan ke sana. Konsep dasarnya kan sebenarnya kalau di sekolah itu kan ada study tour ya. Nah, jadi dengan study tour konsep yang sama, cuma budgetnya juga sama, tapi kita ada konsep edukasinya. Jadi kita kunjungan ke budidaya gitu ya. Terus sama juga untuk sama seperti kayak tadi itu jalan-jalan. Jadi setelah dari situ, jadi kita bikin anak-anak juga sudah mulai mengenal dunia bisnis ini, dunia entrepreneur. Fasilitasnya juga kita berikan juga fasilitas bisnis. Jadi kayak bisnya kita utamakan bis pakainya White House Bapak Ibu. Bisnya White House, terus untuk hotelnya biasanya kalau anak-anak sekolah kan sekamar berlima gitu ya, berempat gitu, berenam. Kami maksimal cuma bertiga. Hotelnya bintang 3 gitu kan, makannya bebas. Jadi anak-anak teman-teman mau makan sepuasnya boleh. Itu di terakhir nanti kunjungan kita paling akhir di Malioboro. Karena kalau ke Jogja belum ke Malioboro kayaknya kan nggak sah gitu ya. Jadi konsep yang kita paketkan ini jalan-jalan, tapi ada nilai value yang kita coba perkenalkan karena mikroalga ini luar biasa. Kami sangat bangga bahwa produk lokal kita sudah mendunia. Paling itu Mas. Ya, makasih Kang Widi. Jadi itu adalah sebagian bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat Indonesia mengenalkan mikroalga, gitu seperti itu. Jadi supaya masyarakat betul-betul paham betul bahwa sebenarnya kita punya loh potensi sebesar ini. Tapi kalau jika segera kita garap bareng-bareng, jangan-jangan ya. Habis ini orang Jepang, Cina akan berbondong dan itu sudah mulai ada. Gitu. Tawaran-tawaran seperti itu sebenarnya ada. Saya tertarik sedikit ceritanya Pak Habibie ya. Pak Habibie dengan segala effortnya membuat N250, ya kan, dengan teknologi yang dia bergerak sendiri, dia coba promosikan itu ke masyarakat Indonesia, even ke government, ya kan. Tapi justru daya tolaknya datang dari negara sendiri. Teknologi secanggih itu yang dulunya diketawain sama orang, ternyata sekarang lebih banyak dipakai sama pesawat komersil yang sekarang mahal ini. Ternyata dulu Pak Habibie yang bawa, dan itu zaman dulu Pak Habibie itu diketawain, gitu. Pak Habibie itu salah satu inisiator BPPT itu diketawain, gitu, ketika membawa teknologi itu. Nah, ironis seperti ini yang kita nggak mau terulang kembali. Besok makanya karena kita tahu betul Pak Habibie itu dulu stafnya sendiri. Itu gila ya, itu dibuat sendiri, di-create sendiri, hanya beberapa tim ahlinya yang paham. Tapi habis itu secara political issue dihajar, dihantam dan lain sebagainya. Akhirnya kita sekarang murni mengandalkan dari Boeing yang asing seperti itu. Nah, kita tidak mau hal ini terulang kembali. Apapun teknologi kita sudah saatnya Indonesia lewat anak-anak mudanya yang berkarya sendiri untuk negeri sendiri membawa manfaat lebih banyak untuk negara Indonesia itu sendiri. Kami rasa anak-anak kami dan kami semua merasa sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut. Motivasi tadi Mas Rangga ya, itu luar biasa karena nggak harus cari kerja dari hal-hal yang kecil akhirnya menjadi besar. Nah, acara-acara seperti ini penting buat anak-anak milenial, terutama anak-anak SMA yang nggak mampu untuk ke perguruan tinggi. Untuk sampai ke sininya itu nih, ke balai inkubasi seperti yang dilakukan oleh Mas Rangga yang tadi itu, nah itu yang kita nggak tahu. Sebenarnya sih dari saya pribadi, buat teman-teman semua nih sangat berguna gitu. Mengingat kalau kita juga generasi milenial yang perlu motivasi-motivasi kayak tadi dari Kak Rangga, Kak Anugrah gitu. Kesannya sih di acara ini benar-benar seru banget sih, karena pembicara-pembicara yang didatangi itu benar-benar udah berpengalaman dan dia membicarakan tuh hal-hal yang emang kita semua tuh sebagai pelajar tuh belum tahu. Jadi bagi kita tuh itu benar-benar ilmu yang bermanfaat banget sih. Banyak ilmu, banyak informasi yang selama ini mungkin bagi kami
dan anak-anak belum didapatkan. Halo guys, tadi kita udah lihat seminarnya Mas Rangga. Kita akan cari-cari beliau, kita akan tanya lebih detail apa sih tadi yang ada di dalamnya. Yuk, kita lihat. Wah, itu ada Mas Rangga. Mas Rangga. Oke. Mas. Ganggu nggak nih? Enggak. Ganggu ya. Gimana? Mas, aku mau nanya dong. Ini kan ada teman-teman dari pengusaha ya. Oke. Mas, tadi kan dijelasin luar biasa nih di dalam ya. Antusias anak-anak juga luar biasa. Mungkin lebih ke penekanan kali ya. Sebenarnya yang lagi dibangun itu apa sih? Alga itu apa? Gitu ya. Terus paling terakhir nanti juga kasih apa ya, semacam motivasi atau apa untuk teman-teman. Enggak kan? Oke. Jadi sebenarnya kalau yang tadi presentasiin tadi lumayan panjang sih ya. Jadi kita sih intinya sih sebenarnya pengen ngomong ke audiens, ke masyarakat khususnya bahwa kita tuh sebenarnya di Indonesia tuh punya satu teknologi baru nih yang lagi mulai growing up, terus sudah mulai dilirik sama orang banyak gitu loh. Nah, namanya mikroalga. Nah, mikroalga ini sebenarnya industri yang potensial banget bisa menguasai hajat hidup orang banyak gitu, karena dia bisa dibawa ke beberapa sektor kayak makanan, food, herbal, kosmetik gitu, sampai ke agroindustri sendiri gitu. Nah, makanya tadi message-nya lebih ke kita pengen nyampaikan ke masyarakat sebenarnya. Ini loh, jangan kelamaan bobo loh, jangan kelamaan nina bobo tidur gitu, karena teknologi ini lama-lama akan menjadi teknologi yang mampu bersaing sama industri yang ada di luar negeri gitu. Dan potensi dia untuk menggantikan industri yang ada saat ini itu juga cukup besar gitu. Nah, itu yang insya Allah lagi dikerjakan juga di Algepak. Beberapa riset kita yang sekarang kita sudah mengembangkan riset yang dia nggak cuma melulu bicara tentang kesehatan, tapi dia juga bicara tentang bagaimana nanti ke depan kita bicara industri ke pertambangan, pengelolaan limbah minyak, pemulihan lahan mati dan lain sebagainya. Keren ya, guys. Jadi ini luar biasa banget. Cuman kapan katanya ini ya, Kang udah sampai ekspor ke luar negeri. Alhamdulillah Kang. Jadi kemarin kita juga ada kesempatan sih ngekspor ke Rusia. Itu kita ngirim ke Vladivostok di Rusia gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sih buat saya pribadi, buat teman-teman di Algepak sendiri, karena pertama kalinya kita bisa ngincas ke pasar di Rusia itu kan sebenarnya nggak gampang juga kan gitu. Tapi ternyata kita kalau mau pede, teknologi Indonesia tuh bisa kok nyampe ke mancanegara gitu. Nah, itu kita udah buktiin. Nah, yang sekarang lagi mau kita coba buktiin lagi adalah kita masuk penetrasi ke market pasarnya Amerika. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan mohon doanya teman-teman, kalau ini goal, insya Allah kita makin bisa membuktikan bahwa sebenarnya teknologi anak Indonesia tuh nggak abal-abal kok. Gitu. Oke guys, keren kan? Indonesia keren. Jadi sebenarnya kalau kita bisa optimalin apa yang punya ya kan, ini sebenarnya juga luar biasa. Oke, teman-teman, demikian kita obrol santai dengan Mas Rangga. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Kita nanti akan ketemu orang-orang hebat seperti Mas Rangga. Oke, Mas Rangga, terima kasih waktunya. Thank you Kang. Terima kasih. Sukses. Nanti sharing dengan kita ya. Oh, siap. Teman-teman bisa nanti biar dikasih wejangan gitu ya. Oke, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.